Kedahna artos oge dipicen artos teh micena kapayunan bumi abdi gitu. Ngarah ku abdi dipulung kanggo masantren ngadamal pasantren gitu. Yang sementara itu hanya mati, kita mah suka terbalik. Hidup ini sementara, hidup itu selamanya. Yang sementara itu mati. Cuma memang hidup di dunia ada batasannya. Oleh sebab itu ibu, rugi kalau kita menjadikan dunia ini tujuan hidup kita, rugi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Sehat? Berapa tahun gak ketemu? Dua tahun ya. 2 bulan saya gak datang ke sini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan? Ada yang belum? Kade salatri nu teu acan. Nikmat yang paling kita syukuri terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman, nikmat Islam kita masih bisa datang ke tempat ini. Karena banyak yang sehat tapi tidak afiat badannya. Ya, bisa jalan-jalan ke sana kemari, ke pantai, ke gunung, ke luar negeri, tapi untuk ke pengajian susah rasanya. Padahal badannya sehat tapi tidak afiat. Diberi kesehatan oleh Allah, tidak diberi keberkahan di dalam usianya, dalam waktunya. Nah, kita masih diberi berkah oleh Allah ini ibu. Hari Jumat, hari apa ini teh? Hari Rabu. Hari Jumat, hari Rabu yang mendung gitu ya, pengennya mah ngagoler gitu ibu, tiris. Nah tadi barusan saya sebelum kesini gogoleran heula ibu tunduh bisa gitu, tapi memaksakan diri walaupun cuaca mendung karena rindu sama ibu semua. Nah, ingin berbagi ilmu. Tema untuk hari ini apa ibu? Menempuh jalan ketakwaan. Tema yang banyak dibahas oleh semua ustadz gitu ya, ajengan kiai, terutama wasiat takwa selalu disampaikan utamanya di hari Jumat tuh sama bapak-bapak gitu ya, khotib kepada para bapak karena memang wasiat takwa itu rukun dari khutbah Jumat. Nah kita bahas hari ini. Kenapa? Karena memang tema takwa itu mudah untuk disampaikan tapi paling sulit untuk diamalkan. Jadi yang paling susahnya itu ngamalinnya ibu. Dan ngomonginnya mah gampang, bisa berjam-jam sampai berbusa-busa kita. Gitu yang ngomongin takwa. Tapi pertanyaannya, kita ini udah takwa belum gitu. Terus takwa teh apa? Setiap bulan Ramadan nih sebentar lagi kita selalu mendengar ayat la'allakum apa? Tatakun, la'allakum tatakun, supaya kamu takwa, banyak diulang ibu di dalam Al-Quran perintah takwa kepada kita. Tapi pertanyaannya, kita sudah belum jadi orang takwa? Kita sudah ngerti belum apa itu takwa gitu?
Makanya kita bahas lagi, kita kaji lagi, mudah-mudahan ada yang baru lah. Saya yakin semua di sini sudah tahu, sudah ngerti, sudah pinter semua gitu. Tapi mudah-mudahan ada yang baru yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, kita awali pembahasan kita ini dari ayat yang sangat populer, yaitu Ali Imran ayat 102. Suka dibaca. Barusan juga saya baca, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang iman. Yang beriman saja. Yang gak beriman gak dipanggil. Kenapa? Karena Allah tahu tidak ada orang yang akan melakukan ketakwaan itu kecuali orang beriman saja. Orang yang gak beriman kepada Allah gak mungkin takwa Ibu. Sebaik apapun dia, sebanyak apapun kebaikannya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka kebaikannya tidak dianggap sebagai ketakwaan. Ya, kan ada tuh orang-orang gak beriman tapi baik. Banyak ya? Banyak. Bantu ini, bantu itu, kan nolong ini, nolong itu. Tapi apakah orang seperti itu dianggap bertakwa? Tidak. Kenapa? Karena takwa landasannya harus keimanan kepada Allah. Kalau tidak iman, tidak takwa. Artinya semua kebaikannya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Nah, oleh sebab itu, supaya takwa Ibu diterima, perbaiki dulu iman Ibu. Ya, perbaiki dulu tauhid Ibu. Jangan sampai Ibu banyak melakukan kebaikan tapi Ibu gak dapat pahala. Kenapa? Karena imannya rusak kepada Allah. Nah, ini sekaligus Ibu, bahwa motivasi takwa itu iman. Orang yang gak beriman gak punya motivasi untuk melakukan ketakwaan. Nah, iman yang paling besar Ibu ya dalam memotivasi kebaikan dan ketakwaan itu dua biasanya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Gitu. Semakin tebal iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, semakin tebal ketakwaan kita. Makanya Nabi mengatakan gini Bu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Betul nggak? Hendaklah dia menghormati tamu, hendaklah dia menghormati tetangga. Jadi kebaikan itu oleh Nabi disandarkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ibu berat gak melaksanakan salat? Berat enggak? Ada yang masih berat melaksanakan sholat cingacung di dia sah? Atau sudah merasa mudah sekarang? Mudah ya? Kenapa itu? Karena kita yakin akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Yang namanya sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti nggak yakin akan balik kepada Allah itu teh. Kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah, pasti mudah ringan melaksanakan sholat. Nah, oleh sebab itu Ibu, iman kepada hari kiamat, hari akhir, bahwa kita tidak selamanya tinggal di muka bumi ini. Kita akan kembali kepada Allah dan di sana hanya ada surga atau neraka. Maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dalam hidup.
mumpung masih hidup. Gitu ya, jangan sia-siakan, hidup gak selamanya, kita akan mati, kita akan pulang. Manfaatkan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan semua larangan. Makanya orang yang tidak yakin akan kembali kepada Allah itu sulit, berat melakukan kebaikan itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan zuhud di dunia. Orang yang zuhud itu orang yang merindukan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di dunia ini. Itu zuhud. Ibu teh punya uang 1 miliar, dipinjam sama temennya nggak bisa bayar. Kata Allah, sodakohkan, nanti dapat pahala. Ibu teh memilih pahala daripada 1 miliar. Ya gitu Bu, betul nggak? Nah betul. Ibu teh sodakohkan, saya mah pengen pahalanya aja, pahala lebih saya rindukan daripada 1 miliar. Tak itu teh zuhud. Aya nu kitu teh di dieu. Tacan ayanya. Pami 1000 mah teh naonnya, 1000 mah ridonya, 1000 mah mun 1 miliar lebar gitu. Padahal pahala dari Allah lebih lebih besar, lebih diharapkan, harusnya seperti itu. Tapi kok ibu mah malah pilih 1 miliar ya teh kumaha? Berarti ibu teh can juhud ari kitu mah. Gitunya ari abi sami we abi oge lebar ibu. Ya. Ibu teh kehilangan 1 triliun, hilang. Bersabar ibu teh karena mengharap pahala dari Allah. Cing, mana yang ibu inginkan? Ingin pahala dari Allah atau 1 triliun balik deui? Duanana. Maruk ibu mah hoyong duanana, pahala hoyong 1 miliar 1 triliun uih deui hoyongnya. Nah, berarti can zuhud ari kitu mah. Tinggal ibu atuh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mah ibu jangankan harta, jiwanya saja diberikan untuk Islam. Mengharap apa coba? Mengharap pahala dari Allah, mengharap surga, zuhud. Makanya sahabat Nabi mah gelarnya juga umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Kenapa? Zuhud, karena mereka mengatakan la insya illa insyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah kita mah karena dunia teh meni siga natenya hesek ngelepaskeun teh. Ibu hari dunia ejeng bangkai kambing lebih mulia mana? Dunia, harta, mobil, rumah, uang dengan bangkai kambing di sisi Allah lebih mulia mana? Bangkai kambing. Nabi kan pernah nemu bangkai kambing di pasar, sama Nabi tadi ambil. Tahu nggak kalian wahai sahabatku, sesungguhnya bangkai kambing ini lebih mulia di sisi Allah daripada dunia. Coba. Ibu hari bangkai kambing dikukut dipiceun. Piceun atuh. Jang naon ngukut bangke ka bau-bau. Lebar teu miceun bangke. Teu. Ari artos ibu dikukut dipiceun. Dikukutnya. Lebar teu miceun artos. Henteu, dikekeuweuk. Disimpen na banknya di bank. Nah, ongko lebih mulia bangkai kambing. Aya bangkai kambing dipiceun artos dikukut kumaha ibu teh? Kedahna artos oge dipiceun artos teh miceunna ka payunan bumi abdi gitu. Ngarah ku abdi dipulung kanggo masantren, ngadamel pasantren gitu. Ibu jalmi anu zuhud, jalmi takwa mah da moal lebar ku miceun dunia moal. Piceunna kanggo infak, sedekah, wakaf tah gitu. Karena dia tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih lebih mulia. Dunia mah tidak ada apa-apanya dibandingkan surga mah ibu. Harusnya tujuan hidup kita itu apa? Surga, bukan dunia.
Tujuan hidup kita itu akhirat, bukan dunia. Dunia ini sementara, sedangkan hidup kita abadi. Ibu, hidup kita teh abadi, kekal atau sementara? Hidup kita mah abadi, Ibu. Yang sementara mah mati. Coba Ibu mati berapa lama nanti? Ya, paling 1 jam 2 jam sakaratul maut. Setelah itu hidup lagi enggak kita? Hidup lagi di mana? Di alam barzakh. Nanti hidup lagi di padang mahsyar. Nah, nanti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang abadi, cuma alamnya yang berbeda. Jadi yang sementara itu hanya mati. Kita mah suka terbalik. Hidup ini sementara, hidup itu selamanya. Yang sementara itu mati. Cuma memang hidup di dunia ada batasannya. Oleh sebab itu Ibu, rugi kalau kita menjadikan dunia ini tujuan hidup kita, rugi. Jadi tujuan hidup kita dunia atau surga? Surga, gitu ya. Nah, Ibu, keimanan terhadap surga, iman terhadap neraka, iman bahwa kita ini diciptakan untuk di akhirat nanti akan menjadi motivasi terbesar buat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya yang dipanggil dalam ayat Ali Imran tadi, surat Ali Imran 102 tuh hanya orang yang beriman. Gak beriman gak akan takwa. Walaupun dia melakukan kebaikan, pasti motivasinya bukan keimanan itu. Selama motivasinya bukan iman, maka tidak disebut orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Ibu datang ke pengajian ini motivasinya apa? Iman kepada Allah. Betul enggak? Ibu dapat uang enggak datang ke sini? Enggak ya, enggak dapat harta, enggak dapat apa-apa. Cuma ingin cari ilmu. Kenapa kita cari ilmu? Disuruh sama siapa? Sama Allah. Kita nurut aja. Kata Allah cari ilmu, kita datang aja ke sini. Gitu. Dan ini duduk di majelis ilmu ini bagian dari takwa kita bukan? Iya. Ini bagian dari takwa kita kepada Allah. Karena kita beriman dengan perintah Allah. Allah nyuruh kita cari ilmu, kita cari. Ya, walaupun nanti sudah di sini aya nundutan. Ibunya, nggak apa-apa. Nundutan di majelis ilmu mah berkah, dapat pahala. Daripada ngaringkuk deui na kasur. Pangedulan gitu ya. Mendingan di dia kan ulah ngaringkuk di dia mah. Bisa hayang ngaringkuk we ibu teh di dinya. Ulah di dia mah nya. Tapi pada nundutan mah mangga asal ulah ngacai gitu tah. Nah, jadi Ibu bertakwalah kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya apa? Takwa. Ari sebenarnya takwa teh gimana? Coba saya ingin nanya sama Ibu, sebenar-benarnya takwa teh gimana? Nah, dalam surat yang lain, saya lupa tuh suratnya. Coba cari nanti ya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian tah. Berarti sebenar-benarnya takwa teh semampu kita gitu. Ari mampu teh berarti kita mengerahkan dulu usaha. Belum usaha sudah abi mah teu mampu, atuh eta mah bukan semampunya. Misalnya ibu teh suruh lari 5 kilo, tapi sanggupnya cuma 1 kilo, jangan lari 10 meter. Atau setengah kilo, lari 1 kilo, itu kesanggupan ibu gitu. Ini mah sanggupnya 1 kilo, cuma setengah kilo ibu larinya, berarti itu mah belum haqqatu qotihi gitu ya, belum sebenar-benarnya takwa. Ibu teh bisa infak sodakoh teh 1 miliar, jangan 1 juta. Sok 1 miliar infak. Ya, engke pausa atuh seep artos abi gampang, kari ngalamun deui we. Nya kapan iki keur ngalamun ieu teh urang teh. Aya nu gaduh 1 miliar di dia cing acung. Anu mun ngalamun ulah kagok, ibu rek 1 triliun 10 triliun oge, ieu mah ngalamun teh meuni kagok ngan 1 juta. Gitu ya. Kalamun seep kari ngalamun deui, kan gampang.
Sok ibu teh sanggup infak teh 1 triliun infakna. Ulah ieu mah sanggup 1 triliun ngan infak 1 miliar. Gitu ari 1 triliun teh 1000 miliar eta teh ibu. Sok infakkeun sadayana ku ibu teh, ngabantosan Palestina, ngabangun masjid, ngabangun pesantren, masihan beasiswa ka barudak yatim. Kan kitunya. Sok naon deui sebutan? Ulah kagok sing seueur. Da artosna oge teu aya ieu kan gitu. Tapi ibu ku niatna oge urang teh tos kenging pahala nya. Kan aya saur Nabi teh ibunya, ada orang kata Nabi, dia diberi harta, diberi ilmu. Dengan hartanya dia banyak berinfak. Yang kedua, ada orang diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia menghayal, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan infak seperti dia. Maka pahalanya sama kata Nabi. Sami ibu. Jadi ibu jangan dikira ibu gak bisa mendapatkan pahala infak seperti infaknya orang-orang kaya. Kungan saukur ngehayal ibu aya kahoyong kereteg hate cek orang Sunda mah itu pahalanya sama dengan mereka yang kaya. Mata sok ayeuna mah ngahuleung we heula gitu. Ibu infak 1 miliar 1 triliun teh ngahuleung heula we artosna mah kumaha engke sugan atuh dengan niat seperti itu teh nanti sama Allah dimudahkan gitu ya. Ini nih hatinya jujur mau infak 1 triliun ku Allah teh golontorkeun 10 triliun ka ibu teh gitu. Amin ibu sing tarik amina. Ibu ka Allah mah ibu sedikit yang ngasih siapa? Yang sedikit ngasih itu Allah. Yang ngasih banyak siapa? Allah juga. Geus nyukeun seueur sakalian ka Allah mah ulah kagok-kagok teuing. Allah abi nyukeun artos 1000 wewios nu soek oge ibu engke ku abi dilem ulah kitu ka Allah mah ya make jeung minta 1000 nu soek sagala engke dilem make sangu. Gak usah ke Allah manyungkeun sing ageng gitu. Bagi Allah mah gampang ngasih 1 miliar 10 triliun juga ya. Nah, cuma nanti jangan lupa infaknya, sodakohnya, wakafnya, zakatnya kan gitu. Gak jadi masalah ibu jadi orang kaya juga. Nah sekarang minimal ngalamun heula gitu. Nah jadi ibu yang dimaksud takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah semampu kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, idza amartukum bisyai'in, kata Nabi, kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Tapi kalau aku larang kalian dari sesuatu, maka berhentilah, kata Nabi. Berhentinya total, enggak semampu kita. Jadi kalau melakukan perintah, lakukan semampunya. Tapi kalau dilarang, total harus berhenti. Gitu. Ya, sok ibu lakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena kita belum tentu hidup esok hari ya. Jangankan esok hari, sore nanti juga kita belum tentu masih hidup. Apapun kebaikan yang ibu temukan, lakukan segera. Ini sesuatu yang dilarang, berusaha untuk tinggalkan. Kalau kita terjerumus dengan dosa, ngapain? Segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kemudian mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana mati dalam keadaan muslim teh? Mati dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Gitu. Nah jadi ibu nanti kita mati teh yang akan dibawa apa? Islam kita, amal kita. Jadi rumah yang besar itu yang ibu tempati sekarang tuh yang mewah, itu teh nggak dibawa mati, nggak. Uang yang miliaran yang selalu disimpan, diliatin nolnya ada berapa, udah nambah atau belum. Lamun ngurangan teh langsung aduh aing mengurangan gitu tah. Itu teh nggak akan dibawa mati. Nah yang dibawa mati mah adalah amal dari harta itu. Gitu. Makanya ibu, kalau ibu ingin hartanya dibawa lagi di akhirat, titipkan, jangan dibawa sendiri. Nitip ke siapa? Ke anak yatim, fakir miskin, ke masjid, ke pesantren gitu ya, titipkan. Nah nanti harta-harta itu teh bakal ibu ambil lagi di akhirat. Kalau ibu tidak menitipkannya kepada mereka,
nanti hartanya hanya sebatas dunia saja. Ibu meninggal, harta ibu teh jadi milik orang lain gitu, jadi milik anak-anak ibu, suami ibu. Nanti suami ibu teh nikah lagi pakai duit dari ibu itu teh nikah deui teh. Nggak, ibu teh kan ini teh cinta mati kasih bapak teh, cinta mati sehidup semati. Gini nggak tadi udah gue baheula si bapak saking cintanya ibu mati, si bapak mada moal milu mati, nikah deui, duitna biayana harta warisan ti ibu itu eta teh. Nah matak ibu, cinta kita mah hanya untuk Allah ya, makanya kita mati teh memang qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk Allah hidup kita mah, jangan terlalu bergantung sama makhluk ibu, termasuk sama suami. Jangan nanti kecewa. Ibu kan selama ini banyak dikecewakan sama suami tanya. Aku sok tinggali tina wajahna ieu, wajah-wajah menderita semua ya. Wajah bermasalah gitu. Matak ibu atos aya nama pasrahkeun hirup maka Allah ya. Pokoknya mah ibu, fokus kita di dunia mah ibadah. Kita melayani suami pun bagian dari apa itu? Ibadah kita, bagian dari takwa kita kepada Allah. Karena Allah nyuruh kita nurut sama suami selama suami gak nyuruh maksiat, kan gitu ya. Allah menyuruh kita untuk taat, Allah menyuruh kita untuk melayani suami, melayani anak-anak, ngurus anak-anak. Itu mah semuanya pokoknya karena Allah. Segala sesuatu yang karena Allah ibu, insya Allah ringan, gak akan capek, gak akan stres gitu. Kita teh suka stres teh karena menggantungkan diri kita, tawakal kita kepada makhluk, kepada selain Allah gitu. Nah ibu, pertanyaannya sekarang, takwa itu apa gitu ya. Kita teh suka bilang takwa. Ari takwa teh naon? Nah dina tafsir Ibnu Katsir, ibu ini tafsir Ibnu Katsir ya, saya nukilkan buat ibu. Ada satu kisah antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar teh pernah bertanya sama Ubay, ari takwa teh naon? Takwa itu apa? Ubay balik bertanya, Amirul Mukminin, pernahkah engkau menempuh jalan penuh dengan duri? Penuh dengan apa? Duri. Kata Umar, pernah. Lalu ngapain? Beliau mengatakan, aku akan berhati-hati. Bisi kacugak, engke tetanus, bareh, kudu diamputasi. Nah kata Ubay, itulah takwa. Jadi takwa teh hati-hati artinya teh ibu. Hati-hati dalam apa? Coba, hati-hati dalam apa? Dalam menjalani kehidupan. Hidup kita ini penuh rintangan, penuh onak, penuh duri. Jangan sampai kita kacugak oleh duri-duri hidup ini. Maksudnya kumaha ibu? Dalam hidup kita teh kan ada yang baik, ada yang buruk. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada ketauhidan, ada kesyirikan, betul tidak? Nah orang yang bertakwa itu dia akan berusaha hati-hati dalam menjalani hidup supaya tidak terjerumus pada maksiat, tidak terjerumus kepada syirik, tidak terjerumus kepada yang haram. Jadi orang takwa mah kalau pekerjaan ini halal dia kerjakan, kalau haram mah ditinggalkan weh. Makanan misalnya, oh iya halal dimakan, iya mah haram, tinggalkan. Lamun aya jalmi kekeh eta teh haram, tapi terus we dikereuyeun, berarti can takwa eta teh. Aya nu kitu ngeureuyeuh wae nu haram. Seueur ibu. Bahkan ada orang yang sudah ngaji, konon sudah ngaji tapi kerjaannya masih haram. Masih kerja bermuamalah dengan ribawi misalnya. Ya, ketika jualan masih berbohong, menipu, mengurangi timbangan. Jadi PNS masih keneh korupsi waktu.
Nu kuduna datang masuk teh jam 8, jam 8 kukurilingan keneh di mall, mamake seragam, ngabaso keneh ka akung. Eta teh aya nu kitu, tidak amanah. Diberi jabatan korupsi padahal muslim eta teh. Kuduna balanja negara teh sekian ditaikeun jadi sekian gitu. Sesana ka mana? Kanu saku. Tah, Bu, seueur keneh jalmi teh nu kitu teh. Berarti takwa teh nu kitu. Henteu, dia tidak hati-hati menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Da jalmi takwa mah diwartos teh Ibu kade eta teh riba, ulah nya astagfirullah abdi teu terang. Eureun meliren, Bu. Bahkan Ibu, saya ada orang yang punya koperasi ini, Bu. Tapi dia melakukan praktek riba dalam koperasinya. Dia nggak tahu kalau itu teh riba. Penghasilan bersihnya Ibu 1 bulan ratusan juta itu. Ratusan juta. Mobilna oge sabaraha hiji, motorna motor gede unggul sabaraha hiji. Rumahna kamari ditembongkeun ka abdi eta bumi nu di Garut Ibu, legana kacida. Lega pisan. Tapi Pak Ustadz, ketika saya umroh, saya dikasih tahu teman saya kalau pekerjaan saya riba, saya langsung telepon ke Indonesia, tutup itu koperasi. Ditutup Ibu langsung. Tapi dia sekarang punya bisnis baru yang lebih halal. Dan kamari nembongkeun Ustadz tinggali cenah ieu keuntungan abdi bisnis ayeuna. Sabulan kenging ratusan juta, Bu. Halal dagang. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi Ibu tong kabita ku artos ageng. Kenapa? Sebesar-besarnya uang yang kita terima dari yang haram itu tidak bisa menembus api neraka nanti di akhirat. Masa kita mau mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang tidak seberapa, Ibu ya? Iya. Ibu-ibu ya lamun bertakwa pasti da eta teh ka warung teh moal ngangge daster atuh teh. Bari jeung daster carang geura. Katinggali bari jeung soeh. Kan? Nya tapi anger we da kurudung panjang oge, bari kurudungna sakudu ka sampean kurudungna. Satu nyata naon ari kitu mah. Ieu mah aya di ditu di negeri antah barantah nu kitu. Sanes di dieu. Padahal terang eta teh kenging. Kadang aya tamu ka bumi teh di jilbab gitu. Nya ada ieu kan di bumi, ieu mah nya di bumi oge aya tamu anger we kedah nutup aurat. Bu, orang bertakwa itu hati-hati. Ucapannya akan hati-hati, takut menyakiti orang lain, perbuatannya hati-hati, takut menzalimi orang lain. Itu orang takwa, selalu takut. Kadang-kadang ada orang, Bu, yang tidak sensitif, padahal dia sedang menzalimi orang lain. Siga saha cing nu kitu Ibu, siga saha keur ngazalimi orang tapi teu sadar atau tidak mau tahu. Siga nu tukang udud, tahu udud? Tukang rokok. Ibu tahu nggak orang yang ngerokok itu ngezalimi orang lain? Tapi hare-hare. Betul nggak? Ada orang di pinggirnya merasa terganggu dengan asapnya gitu kan. Saya lagi naik motor Ibu. Di depan ada yang naik motor ngarokok. Sok kadieu seuleuna teh. Ke wajah itu. Hare-hare we si eta mah maju, Bu. Rek digorowokeun sieun pasea kan gitunya, tapi dia mencelakakan orang lain dengan api ke mata seperti itu. Emang tidak dosa itu teh? Dosa. Komo dinu angkot misalnya ngarokok, bari jeung di gigirna teh aya nu sakit paru-paru. Kaisep. Eta teh teh zalim kitu? Da zalim. Lamun ngadoa teh eta teh diijabah ku Allah engke teh. Sing jeding sia bibir jeding gitu. Ibu, teman saya
anaknya terkena penyakit paru-paru, kata dokter dari asap rokok, padahal tidak ada yang merokok di rumahnya. Ternyata dari mana? Dari teman-teman ayahnya di kantor, si asap rokoknya nempel di baju. Kemudian pulang dari kantor, dia ais anaknya gendong-gendong, kena sakit paru-paru, masih kecil, harus dirawat. Emang gak sadar para perokok itu sampai seperti itu? Kan yang ngerokoknya mah nyalse-nyalse saja santai. Yang riweuhnya siapa? Orang tua teman saya ini. Anaknya sampai harus masuk ke rumah sakit gara-gara rokok teman-temannya yang nempel di baju ayahnya. Ya, tapi sering-sering orang gak ini. Makanya saya selalu berwasiat kepada para perokok yang belum berhenti untuk bawa kantong kresek kemana-mana. Nanti pas ngerokok asupun karena iya kita. Biar isep aja sendiri, asapnya itu isep sendiri, isep. Jangan orang lain, jangan kebagian asapnya. Kenapa? Perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Zalim itu kepada orang lain itu. Ya, sok jadi nyandak keresek. Nanti sedot rokokna ulah dikeluarkan, hasupna diteleg. Teleg. Nya diteleg, lebar, meser tete, mahal ulah dipiceunan. Tangke si puntugna oge, kade ulah dipiceun lebar, teleg sakalian. Gares. Ya, biar tidak menzalimi orang. Seringkali dosa-dosa itu numpuk dalam kehidupan kita, menjadi beban hidup kita, menjadi musibah bagi kita karena dosa-dosa yang tidak kita sadari. Orang bertakwa akan hati-hati dalam menjalani hidup. Nyimpen mobil sembarangan saja dia akan mikir 2 kali. Nyimpen mobil di pengkolan nepikeun ka macet batur teh. Gara-gara si eta nyimpen mobilna di dinya. Setiap orang yang lewat merasa susah, terus mendoakan jelek, akhirnya dari doa jelek itu hidupnya susah sendiri. Seorang mukmin mah ibu, sekecil apapun dosa teh harus sensitif, menjaga diri. Tak eta teh takwa yang seperti itu teh, sensitif dengan dosa itu. Makanya takwa teh artinya hati-hati. Nah dari sini kita bisa lihat ibu, ternyata takwa teh butuh ilmu, betul nggak? Ya, karena untuk mengetahui mana zalim, maka mana bukan zalim, mana maksiat, mana taat, mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik teh ternyata butuh ilmu eta teh. Jadi penting kita belajar ibu ya, supaya kita tahu oh ini kebaikan kita lakukan, ini keburukan kita tinggalkan. Anu takwa mah moal rek ngecek khodam dina TikTok atuh. Hafal ibu aduh abi kan mengikuti perkembangan zaman abi ge. Tapi abi tegaduh TikTok ibu. Abi melihat orang-orang TikTok teh orang-orang anu kirang siga teu saendegan gitu. Manya jojogedan kitu naon sih ibu jojogedan gitu. Di jilbab tapi ngagutak kita naonan cing aya di ditu sok kitu. Tos ngaos ka dieu ka majelis taklim gutak kita kene aya cingacung. Aya ulah atuh ibunya. Kan tos ngaos ibu mah. Eta mun gutak kita kitu teh aya nu bogoheun kumaha ibu eta teh kumaha? Aya nu komen teh kumaha cenah komenna teh? Cing. Wow gitu. Ibu teh terus ditinggali ku jutaan orang. Ibu tahu enggak? Semakin banyak yang ngelihat semakin banyak dosanya itu teh. Iya, lagi nabung dosa eta teh. Gutak-gitek teh. Ya jadi yang ada TikTok kemudian tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan dakwah, mendingan dihapus. Daripada TikTok hayo we ninggalian khodam, oh khodam abdi cucunguk cenah kitu. Jang naon ibu, musyrik eta teh. Lamun ayeuna urang nuju ngecek khodam terus maot sok kumaha? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ibunya
hati-hati dengan kesyirikan. Orang-orang takwa mah sensitif. Ieu teh tauhid atau syirik? Takut syirik dia tinggalkan gitu. Moal ngagugurung jimat anu takwa mah ingin laku jualan ngagugulung keneh jimat. Geus teu usum jimat mah. Masa zaman kuota kieu percaya keneh kadukun. Ya, janganlah. Ini hati-hati Ibu. Oleh sebab itu Imam siapa ini, lihat Ibu, Imam Tolok Ibn Hubaib pernah berkata apa? Idza waqa'atil fitnatu, kalau terjadi fitnah, terjadi bencana, terjadi huru-hara, fa'atfi'uha bitaqwa, maka padamkanlah fitnah itu dengan ketakwaan. Ibu teh banyak masalah di rumah, paseawai jeung si bapak, anak-anak gak bisa diatur, malah ada yang jadi nakal, anak-anak teh bobogohan wae, barudak teh kanu narkoba, mabok wae, bahwa urang teh kurang takwa eta teh. Jadi kalau kita ditimpa musibah itu Ibu, jangan dulu nyalahin orang, nyalahin keadaan. Yang harus pertama kali introspeksi itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena musibah itu diondang oleh dosa-dosa kita. Jadi yang paling kita takuti itu bukan bencana alam, gempa, banjir, bukan. Kata para ulama, satu hal yang paling harus kita takuti itu adalah dosa kita sendiri. Kenapa? Karena musibah yang menimpa kita itu diondang oleh dosa. Makanya Allah mengatakan tidaklah satu musibah menimpa kalian kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Jadi kalau sekarang negara kita teh sedang pailit, dililit hutang, Ibu 8 triliun, nu mayarna teh Ibu engke teh. Ya, kemudian daya beli masyarakat sedang apa? Menurun. Kelas menengah sekarang hilang, katanya Ibu, hampir hilang, jadi miskin. Banyak PHK tuh, lihat tuh. Pabrik-pabrik sekarang berapa ribu orang yang yang di PHK. Terancam PHK. Nah, sebelum kita ngomongin ini urusan ekonomi, urusan politik apa, introspeksi diri kita teh banyak dosa. Ya, semua musibah-musibah yang melanda negeri kita ini diondang oleh dosa kita. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pemimpin sama loba dosa na urang teh. Ka Gusti Allah. Makanya kita dihukum. Ibu, negeri sekaya ini masa rakyatnya banyak yang miskin? Kan teu kaharti. Bahkan di sebagian tempat ada yang masih pakai celana dalam gitu, teu make baju. Padahal ieu teh sudah kehidupan teh sudah begitu modern. Itu teh gara-gara apa? Gara-gara dosa kita. Harusnya kita teh lebih kaya dari Saudi Arabia tuh Ibu. Ya. Kekayaan alam Saudi itu cuma minyak. Kekayaan alam kita apa? Minyak kita punya. Ya. Pertanian, hutan kita luas, pertambangan kita banyak, batu bara, emas, nikel, wah segala aya. Laut kita luas, eusina dikeruk ge teu beak-beak eta laut teh. Ya. Tapi kenapa kita rek meuli beas wae meuni hese gitunya? Neangan minyak hese gitu Ibu, sampai harus antri bansos gitu. Ari Saudi Arabia ngandari minyak hungkul, tapi begitu kaya. Begitu kaya. Kita teh sayang sama negeri kita ini teh. Makanya Ibu, awali dari diri kita masing-masing. Kalau semuanya memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan hidup kita itu oleh Allah ya. Makanya sekali lagi, kalau terjadi fitnah, kata siapa tadi? Imam Tolok Ibn Hubaib, matikanlah fitnah itu, padamkanlah dengan ketakwaan. Kemudian beliau ditanya, wahai Abu Ali, takwa itu apa? Beliau menjelaskan, takwa itu anta malabi taatillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Yang dimaksud cahaya itu apa? Ilmu. Jadi takwa itu harus dengan ilmu. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, tarju sawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi melakukan ketakwaan itu karena mengharap apa? Pahala. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan karena ingin dipuji, bukan. Tidak ingin mendapatkan penilaian orang. Ibu datang ke sini teh ingin dipuji tetangga? Enggak ya? Atau gengsi, namanya tetangga ngaos abi henteu. Ada yang seperti itu? Jangan ya, kita datang ke sini karena mencari pahala dari Allah. Kemudian kata beliau, wa antatruka maksiatallah. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah, takhafu iqaballah, karena engkau takut siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ibu, jadi jangan malas untuk ngaji ya, rajin ngaji bu. Setiap ada kajian, kalau ada kesempatan datang. Ada kesempatan untuk buka-buka YouTube, cari kajian ilmu di YouTube. Jangan nonton nu teu pararuguh. Eta teh ibu nikmat dari Allah. YouTube, kemudian Instagram, salah satunya apa? Untuk menuntut ilmu. Ibu biasakan baca buku. Ada di sini pecinta buku, predator buku ada di sini, senang baca. Ibu jangan sampai kita malas baca, itu teh kunci ilmu. Ayat yang pertama kali turun kepada kita itu siapa? Surat apa? Bunyinya gimana? Iqra. Betul nggak bunyinya Iqra? Jadi yang nyuruh kita baca itu siapa? Allah. Ya. Jadi wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu suruh baca. Dari membaca itu lihat bagaimana berkembang dakwah Nabi sampai ke kita hari ini. Jadi untuk membangun peradaban Islam itu diawali dari baca dulu. Ibu, kenapa sekarang umat Islam terpuruk? Salah satunya karena malas baca. Nah orang-orang kafir itu senang baca ibu. Makanya mereka sekarang membuat peradaban dan kita kalah dengan peradaban mereka. Sok banyak umat Islam sekarang yang mengekor peradaban barat. Betul enggak? Mereka lebih senang pakai baju-baju ala barat yang seksi-seksi daripada pakai jilbab. Pakai jilbab mah malu, dibilangnya budaya Arab, tapi pakai baju seksi nggak dibilang budaya barat. Lebih senang mereka buka-bukaan daripada tutup-tutupan. Pacaran itu budaya siapa sih ibu? Budaya barat. Nggak ada dalam Islam namanya pacaran, itu nggak ada. Dalam Islam itu nikah yang ada itu. Membangun rumah tangga. Kalau misalnya anak-anak kita sekarang pacaran gak pakai jilbab gitu, itu teh budaya siapa? Dah bukan budaya kita, budaya barat. Kita tuh dijajah sekarang. Kalau di Palestina mah dijajahnya dengan senjata, di kita mah dijajahnya dengan budaya, dengan pola pikir. Nah ini pola pikir ini yang harus dirubah ini. Banyak orang-orang Islam tapi pola pikirnya pola pikir barat, makanya mereka sekuler. Tidak mau diatur oleh syariat Islam, tidak mau diatur oleh agama Islam. Jadi Islam mah buat di masjid saja, jangan ngatur kehidupan publik. Banyak sekarang yang gitu. Dikiranya Islam itu tidak mengatur cara berpolitik, cara berekonomi, cara bermuamalah. Padahal kan Islam mengatur segalanya ya. Nah cuma pola pikir umat Islam dijajah oleh pola pikir barat yang menganggap bahwa agama itu urusan pribadi. Urusan privat, jangan dibawa ke ranah publik, bilangnya gitu. Nah ibu baca ya, abi oge maca Ustaz. Unggal dinten abi mah rajin maca naon? Status, nah gitu bu. Jadi maca nate status WA hungkul dibaca nate. Baca buku ibu ya. Saya kemarin ke toko buku Togamas itu sampai kelihatannya hampir bangkrut karena nggak ada yang beli atuh. Ibu di Jepang itu ada statistik dalam 1 tahun itu penjualan buku itu sampai 1 miliar di Jepang itu 1 tahun. Di negeri-negeri Eropa itu ratusan juta bu, di atas 100 juta, di atas 200 juta. Di Indonesia penjualan buku dalam setahun cuma 16 juta, bayangkan ibu. Betapa sedikitnya orang yang membaca padahal kita itu 270 juta penduduk kita teh. Umat Islam itu 230 juta.
Dalam 1 tahun penjualan buku hanya 16 juta. Eta teh kumaha? Eta teh macana. Matak teu pinter-pinter. Ibu, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah apa? Ada yang tahu nggak? Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Masa sih nggak tahu? Kata Nabi, bukan al-qalam, patlot, pulpen. Itu teh makhluk pertama yang ibu pakai nulis. Untuk menulis ilmu, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal. Dengan apa? Dengan kolam. Jadi mengajar dengan kolam. Allamal insana malam. Ya. Jadi ayat yang pertama turun nyuruh baca. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu teh isyarat ibu teh kudu rajin nulis. Nah, ibu di dia narulis teh? Aya nu henteu? Nu teu nulis teh cenah rek nurutan Imam Bukhari cenah kitu. Imam Bukhari mah ditalar da ibu. Imam Bukhari teh sok ngaos hadis, mengkaji hadis, tapi tara nulis, rerencanganna teh bingung. Kunaon tara nulis? Cing cenah tinggali tulisan anjeun aya sabaraha ribu hadis, aya 15.000 hadis ditalar ku Imam Bukhari sadayana. Tah ibu teh nu teu nulis teh nurutan Imam Bukhari cenah ieu. Amin cenah amin gitu. Tah beda natenya saeutik ibu jeung Imam Bukhari teh. Imam Bukhari mah apal, ibu mah barho, bubar poho. Tah matakna oge ibu catet ilmu teh dibaca deui, dicatet da ibu teh lain Imam Bukhari atuh. Nah, mesina ibu Imam Bukhari teu naon teh nyatet oge. Tuh, ibu kemudian pertanyaannya ibu, ciri-ciri orang bertakwa itu seperti apa? Ada beberapa ayat dalam Quran ibu ya. Saya ingin bawakan saja Ali Imran 133 sampai 135. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan menuju surga. Jadi ibu, ayat ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia teh banyak dosa, ya banyak dosa. Makanya disuruh bersegera taubat kepada Allah. Sok enggal ulah nunda-nunda taubat gitu. Enggal istighfar. Setiap kali melakukan dosa istighfar, astagfirullah. Kalau bisa mah lebih dari 100 kali istighfar teh dalam sehari. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga. Ibu, jadi kenging teh kita beribadah karena mengharap surga, boleh tidak? Boleh, dan diperintah oleh Allah. Kata Allah, bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Waduh, lega pisan ibunya. Ibu pernah aya nu ngulingan alam dunia? Nguplek we sigana teh di Cimahi ibu mah nya di Padalarang. Padahal alam dunia teh sakitu legana ibu. Lega pisan. Katambih langit. Nya alam dunia wae can kaubah ku urang teh komo langit ibu. Langit teh di mana? Nya di luhur ngan duka ti mana tungtungna teh. Dugi ka mana teu apal. Tah surga mah diijikeun bumi jeung langit. Berarti kan lega pisan. Ibu kan bade ngurilingan surga moal. Capek moal kinya bu. Nya moal atau di surga mah moal aya capek. Nah ibu tuang teh sanes kulantaran lapar tapi menikmati makanan. Ibu tidur teh bukan ari di surga aya tidur henteu nya. Da biasana tidur makan karena capek urang teh ibunya. Gitu. Kita lapar karena makan, maka tidurnya di surga, makannya di surga, minumnya di surga, bukan karena capek, bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi karena menikmati saja. Gitu.
Dan ibu ketika makan di surga moal kabeureyan siga di alam dunia. Di alam dunia mah ibu keur cacamuilan urang teh geuning kanu pais lauk. Hari patelak kabeureyan geura ibu. Ibu nuju menikmati seblak, isukna mencret. Kan gitu alam dunia mah. Sok, leres teu? Ngagayem ranginang. Eta waos nyangsang naranginang ibu. Keur kari dua teh. Nanclep naranginang gitu. Waos teh. Jalan-jalan ka Pangandaran balik asup angin dikerok. Dina mobil keneh geus ongkek-ongkekan. Tah ibu alam dunia masih gak gitu. Makanya orang yang menikmati alam dunia kemudian lupa dengan akhirat tertipu karunya nu kitu. Itu tidak sebenarnya. Banyak orang yang bahagia awal rumah tangganya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ya, sampai ada ibu orang yang disimpan di satu kamar yang harganya mahal sekali. Kasurnya ratusan juta, sofanya ratusan juta. Tapi dia diputus, ini eksperimen ini. Diputus dari dunia luar, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Tadi pasihan HP, telepon dan semacamnya, televisi. Dah stres atuh ibu. Padahal eta teh ratusan juta hargana teh. Nah ayeuna lamun orang terputus hubungan kita dengan Allah bade kumaha ibu? Dah pasti stres ibu. Ya, makanya kudu nyambung wae manteng we teras ka Allah mah ibu. Dengan sholat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, ngarah teh stres. Tamatak cek Allah ulah di dunia hirup mah engke we di surga, keun we dunia mah capek. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya, ayahku kapan engkau akan istirahat? Nanti setelah aku menginjakan sebelah kakiku di surga, baru aku istirahat. Karek sabelah tos istirahat ibu, komo lamun duanana. Berarti salami teh acan ka surga mah capek. Makanya doa yang diucapkan oleh orang-orang surga apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari hati kami. Artinya selama hidup di dunia mah pasti akan merasa apa? Sedih. Selalu seperti itu. Capek, sedih, resah, gelisah. Ujian itu ibu datang bertubi-tubi, betul enggak? Hidup itu ibu hanya berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain, itu hidup. Jadi kalau ibu berharap tidak diuji dalam kehidupan ini ngimpi. Karena Allah sudah memastikan wala nabluwannakum kata Allah bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali dan seterusnya. Pasti aku akan menguji kalian kata Allah. Jadi kalau ibu tidak ingin diuji, jangan hidup. Kangke ibu teh abdi mah bade maot weh. Lebet we ke alam barzah. Di alam barzah diuji deui teu? Uji deui. Keluar di alam barzah ka padang mahsyar angger keneh wae. Mata kata Imam Ahmad baru bisa beristirahat nanti kalau sebelah kaki kita sudah mulai menginjakan apa? Surga karek rineh harita gitu. Jong-jongan mata sok sing sabar ibu. Cuma untuk masuk surga teh kuncina takwa teh ya. Nah, oleh sebab itu kata Allah, bersegeralah menuju surga yang sudah disediakan lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Apa saja? Yang pertama ibu, orang takwa itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi infak sodakoh mah ibu tidak perlu menunggu kaya. Nah hatara sodakoh abdi macan beunghar cina ustad sangsara keneh. Emang sodakoh teh jang nu beunghar hungkul dah henteu. Kata Allah ciri orang bertakwa itu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya semampu kita. Ibu punya 10.000, aduh 5.000 ku ibu teh diinfakeun 50% pahalana teh bisa leuwih badag tibatan nu gaduh 1 miliar infakan 1 juta. 5.000 ti 10.000 mah 50% hartosna teh ibu.
ayeuna 1 juta ti 1 miliar ngan sabaraha persen atuh eta teh 0,1% gitu ya saeutik pisan 0, ari ibu 50%, artinya bisa lebih besar pahalanya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak infak. Tuh di depan ada ada booth di situ, infak sodakoh nanti ibu ya semampu kita. Atau di tempat lain boleh silahkan infak sodakoh semampu kita. Itu ciri orang yang bertakwa. Ulah peditku infak, ulah peditku sodakoh, tidak ada yang miskin karena infak dan sodakoh. Nabi menjamin harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Bahkan Allah menjamin akan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Sok ulah hese ngaluarkeun infak sodakoh mah. Aya kenceleng ngaliwat asupan, bae 1000 oge, nu lecek ge teu naon, nu gamarna pati murah mah mau bedog geuning. Ya, masih perjuangan eta teh artina ibu teh. Kalamun 100.000 makan Soekarno Hatta, berarti merdeka eta teh hartosna ibu. Jadi lamun ibu naloket teh aya 100.000 ngajajat teh terus merdeka eta teh. Lamun 1.000 keneh nu harejo perjuangan keneh eta teh. Nya ibu. Nah biasana ari di kenceleng masjid mah anu hararejo nu ayana teh. Bari jeung lalecek. Engke teh pependak eta teh di bank teh ibu. Hartos 1.000 jeung hartos 100.000 ngararobrol eta teh engke teh di bank teh. Gecek duit 1.000 teh ieu 100.000 di mana wae anjeun salila ieu cenah meuni bersih keneh wae anjeun mah heuras atuh da abdi mah ayana oge di hotel cenah ibu ayana oge di rumah makan di mall ari anjeun ka mana wae cenah lecek kieu abdi mah kukurilingan wae di masjid cenah kitu ibu dina kanceleng masjid nya dari masjid ke masjid nu hejo mah ibu nepi ka lecek. Gak jarang atuh ibu dibuka kenceleng aya nu beureumnya hejo we gambar pati murah. Nah yang berikutnya ibu ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaid, dia suka menahan amarah. Tidak orang Sunda bilang mah gede ambek bahe carek. Nya bahe carek getas harupateun komo bari jeung hampang leungeun sahaok kadua gaplok. Ta orang takwa mah ibu dia pandai mengelola emosi. Kapan dia harus marah, kapan tidak. Kalaupun harus marah, marahnya seperti apa? Karena ada yang marah tuh tidak terkontrol bu. Oh kancing coplok teh kala luar we. Kancing coplok bon binatang teh ibu sagala bijil piring terbang cenah tuh sendal melayang silih cakar sariga maung gitu aya nu kitu ibu di dia jeung si bapak teu aya di dia mah tos ngaos satunya. Ada juga ibu yang ketika dia marah ternyata yang keluar itu berupa nasihat-nasihat yang baik gitu ya sama anaknya. Nak, kamu gak boleh seperti ini, harus seperti itu. Nah itu marah juga, tapi emosinya dikelola, dikendalikan. Itu orang takwa. Makanya Nabi mengatakan la takdob walakal jannah. Kamu jangan suka marah, maka bagimu surga. Kamu bapak-bapak mah disediakan bidadari oleh Allah. Ketika marah dia menahan amarahnya. Itu ada bidadarinya disediakan ku Allah teh. Itu bisi masih ibu di alam dunia teh pika sebeleun wae kewe atuh aya bidadari di akhirat mata tong sok amek-amekan wae. Ibu lamun anu sok amek gede amek ya di dia. Ibu pernah teh pas ngambek ngaca. Cing sok ngaca geura. Ke praktekeun nya. Ieu mah eksperimen we ke pas ibu keur keheul kasih bapak rek ngambek ngaca heula cing hayang apa siga kumaha. Ibu eta teh soca ibu teh bolotot beureum irung bekah itu dada pasti goreng patut teh pokoknya ibu teh dandan oge nya mata kata Nabi kalau lagi marah berdiri segeralah duduk untuk menenangkan emosi itu teh
Ustaz cenah abi mah geus cali ge hayo we amak-amakan cenah Pak Ustaz gitu. Ngagoler. Atos Pak Ustaz ngagoler ge hayo we sagala ditajehan cenah bantal ditajeh. Simut ditajong siga orok cenah Pak Ustaz. Ha kata Nabi berwudu. Tapi si eta mah cenah wudu ge hayo we amak-amakan di WC teh. Panyuk palangkeun beres wudu teh gitu. Nah, aya nu kitu Ibu. Mandi sakalian mandi. Angger cenah ngojay atuh sakalian. Nah, ambek-ambekan wae geus ngojay ambek-ambekan di jero balong teh. Aya eta teh. Ongko istighfar tapi ambek-ambekan. Astagfirullah kitu istighfarna teh Ibu. Kuduna teh astagfirullah ambek-ambekan. Tah Ibu, ciri orang takwa teu gede ulah gede ambek, saeutik ngambek. Da capek atuh Ibu ngambek teh. Ya, capek Ibu. Emosi itu capek. Mempengaruhi fisik marah itu. Ya. Sampai ada orang yang darah tinggi gara-gara ambek-ambekan wae. Ibu mah teu percaya ka abdi. Nah, berikutnya apa? Wal afina aninas. Orang takwa mah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tidak suka menyimpan dendam. Cek orang Sunda mah teu nyungkelit hatena teh. Ibu terang nyungkelit. Jadi menyimpan dendam we Ibu sama orang teh. Kalau ada orang melakukan kesalahan sama dia teh sulit melupakan kesalahan orang. Disimpan. Tiap nempo teh memorina teh keheul saya kasih eta. Naon baheula keur SMP keur SMP diomongkeun keneh ayeuna geura. Ari umur geus 50 tahun. Dendam keneh ka babaturan SMP baheula diledot. Kitu keur main bal, dendam keneh, nyungkelit. Orang yang seperti itu orang yang sulit hati mah Bu enggak akan bahagia hidupnya. Orang yang menyimpan dendam, pendendam itu pasti menderita hidupnya itu, enggak akan bahagia. Apalagi orang yang dibencinya teh aya di dinya. Siksaan itu teh. Bari jeung imahna teh dihareupeun imahna gitu. Unggal poe papanggih. Eta balik ti pasar ninggali si eta keur sasapu da nguriling mapai-mapai susukan atuh Ibu. Neangan jalan nu lain, nu penting teu papanggih. Kan menyiksa diri eta teh. Batur mah geus poho urusanana. Si eta mah terus diungkit tah. Ibu penyakit orang zaman sekarang tuh suka mengungkit-ungkit masa lalu. Makanya ciri wali Allah malah khaufun alaihim walahum yahzanun nanti teh. Tidak takut dengan masa depan, tidak suka sedih dengan masa lalu. Tapi aya jelema nu nyungkelit hatena teh masa lalu teh terus diungkit. Gak pernah selesai. Ngobrol jeung batur ngomongkeun deui si eta. Ke pindah jeung batur teh si eta deui nu diobrolkeun teh. Iraha cenah kajadianana, eta baheula 20 tahun ka tukang, 20 tahun ka tukang diomongkeun keneh Ibu. Sudah Ibu ya, kalau ada orang yang seperti itu kepada kita, maafkan saja. Ya, maafkan saja Ibu. Jangan suka menyimpan dendam. Nanti kita malah sakit sendiri. Orang yang kita benci mah sudah lupa dengan urusan dia hidupnya bahagia. Hayo we orang menyimpan dendam, stroke ke Ibu tetah. Oleh sebab itu wal afina aninnas. Maafkanlah orang lain gitu ya. Kemudian apalagi Ibu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang kalau melakukan dosa wa dzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera beristighfar. Jadi Ibu orang takwa teh orang suci bukan? Bukan. Orang takwa itu manusia biasa seperti kita, tapi berusaha berbuat baik dan berpotensi tergelincir melakukan dosa. Jadi kalau ada orang seneng ngaji, seneng baca Quran, rajin sholat, ulah disebut sok suci ulah.
Ada orang menasehati kita, kita salah dinasehati, ah sok suci maneh mah, kos untuk boga dosa wae. Pugu urang ge sami boga dosa, tapi kita berusaha untuk saling menasehati. Kan sekarang mah ibu orang yang suka ngaji teh disebut mabok agama, bunya gitunya. Terus naon deui cenah istilahna teh ibu? Sok suci, mabok agama gitu. Padahal orang yang ngaji, menuntut ilmu, sholat itu orang yang sedang memperbaiki apa? Dirinya, berbenah. Nanti tergelincir, tobat lagi kepada Allah. Ari ustad ibu osok tergelincir kanu dosa? Osok sami. Da ustad oge manusia. Makanya kalau ibu melihat ustad teh jangan terobsesi, wah ibu pasti tanpa celah, enggak. Ustadz itu manusia biasa, kadang benar kadang salah. Kalau benar kita terima, kalau salah kita ingatkan. Makanya ibu jangan dikira kehidupan ustadz teh akan selalu sesoleh ketika dia ceramah. Kenapa? Karena kehidupan yang sebenarnya durasi hidup itu tidak sependek durasi ceramah. Ari keur ceramah mah kabeh ge siga nu soleh atuh ibu. Mata lamun ibu hoyong apal ustad taros ka istrina siga kumaha nya, lamun hoyong apal abdi siga kumaha taros ka istri abdi nya, mata istri abdi mah tarang ngiring ngaos cing abdi tarang bisi kapanggih abdi aslina kumaha ya, tanya sama anak-anaknya, bapak kamu teh gimana di rumah? Wah galak si bapak sok sanajan keur ceramah nasi ganu ramah naon cek anak cek budak nagalak cek istri nagalak eta aslina teh siga kitu gitu ya. Namanya juga manusia bukan nabi. Satu-satunya yang suci bersih dari dosa mah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain. Selama bukan nabi, manusia biasa pasti ada potensi berbuat dosa, tapi segeralah bertobat, itu orang takwa. Sekecil apapun berusaha tinggalkan keburukan. Sebaik apapun walaupun kecil ya, sekecil apapun kebaikan jangan dianggap remeh. Ibu teh aya ustad sumping, teu aya naon susuguh gitu jang ustad, atuh minimal cai herang wae mah pasihan. Eta teh. Nya, leres teu? Ayeuna misalna aya kekeset nyengsol sendal terapih di masjid teh dirapihkeun ku ibu, eta teh takwa, eta teh ibu. Jangan dianggap remeh. Kadang-kadang ibu ya, hal-hal yang sepele kita anggap sepele teh di sisi Allah mah enggak sepele itu teh. Pahalanya besar, sampai ada orang masuk surga gara-gara matahin dahan, khawatir mengganggu orang lain masuk surga. Mata ka bapak-bapak ta ibu-ibu teh geura sok loba diusapan eta teh pahalan teh badag ngusapan ibu istri teh. Ibu ada orang suami orang kaya itu gajinya puluhan juta, semua gajinya masuk ke rekening istrinya, tapi istrinya bilang ustad abdi mah teu bahagia padahal artos seueur naon tara diusapan cenah. Tuh ibu, jadi itu teh dampaknya itu. Aya oge nu pagawean teh ngusapan istri we ngantara boga duit. Suami abdi mah cenah Pak Ustad, eta teh ngusapan we unggal poe teh ngantara boga duit cenah gitu. Ibu mending nu mana ibu? Mending nu hiji nu kadua? Hayang duanana wae si ibu mah. Nya loba duitnya sok diusapannya gitu. Ibu itu teh jadi hal-hal kecil yang kita anggap sepele, ngobrol dengan istri gitu ya, kemudian ngobrol dengan anak-anak gitu, heureuy dengan istri, heureuy dengan anak-anak, kita teh anggap sepele padahal itu teh dampaknya itu besar dalam rumah tangga teh. Satu suapan yang kita masukkan ke mulut istri kita itu pahalanya besar di sisi Allah teh. Banyak perselingkuhan itu gara-gara tara ngobrol dengan pasangan eta teh ibu ya, jarang komunikasi gitu. Balik ke rumah teh masing-masing we gitu. Masing-masing, ieu main HP, itu main HP. Ieu nonton naon, itu nonton naon, tara ngobrol. Jadi ada hal-hal sepele yang ternyata dampaknya tidak sepele ibu. Nah bagi orang yang takwa mah ibu, kebaikan sekecil apapun itu nggak pernah disepelekan. Dan keburukan sekecil apapun tidak pernah apa?
disepelekan. Kemudian ibu, orang takwa itu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau dia berbuat dosa, itu dosanya biasanya tidak terjerumus berulang-ulang. Padahal dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kan sakaya nu tobat tapi kitu deui. Habib mah tobat ayeuna mah mau sakali-kali deui, isukna kitu deui, tobat deui, gitu terus bolak-balik. Bahkan ada yang direncanakan itunya angke lamun ka ditu rek siga kieu. Menyesal istighfar direncanakan deui kitu deui, aya yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, Ibu, itu ciri orang bertakwa dalam surat apa itu teh? Ali Imran 133 135. Ada lagi Ibu dalam surat Al-Baqarah, Ibu hafal semua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ciri takwa juga. Orang yang apa saja tadi teh beriman kepada yang gaib gitu kan, mengerjakan sholat, kemudian berinfak, terus beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan meyakini tentang negeri akhirat bahwa dia akan kembali kepada akhirat nanti. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sampai situ dulu Ibu ya. Itu ciri orang bertakwa. Abdi bade eueut heula. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Subhanallah ya. Materinya benar-benar padat tentang takwa ini. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar-benar takwa kepadanya ya Ibu-ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berusaha agar kita menjadi hamba Allah yang takwa sekuat kemampuan kita, Ibu-ibu ya, insya Allah ya. Nah, ini karena waktunya juga sudah pukul 11 kurang 10 ya. Ada 2 pertanyaan mungkin ya yang bisa Ibu-ibu tanyakan kepada Ustadz, silahkan. Satu dari sebelah sini, satu sebelah sana ya. Ibu siapa? Ibu Debi dan Ibu siapa? Ibu Neneng. Ibu Debi dulu ya. Ustadz izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Debi, Bapak. Kan dari kajian yang telah Pak Ustadz kasih tahu itu ya, kan kita tuh pingin gitu ya Pak Ustadz, takwa tuh stabil gitu kan ya, pingin istiqomah gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi naik turun gitu kan, ibadah kita kadang naik kadang turun. Nah, bagaimana Pak Ustadz menjaga kestabilan istiqomah kita itu gitu ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, likulli amalin syirah walikuli syiratin fatroh. Setiap amal itu ada masa semangat, dan setiap semangat itu ada masa futur. Futur itu sedang malas, tidak semangat. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang futurnya kepada sunnahku maka dia bahagia. Barang siapa yang futurnya kepada selain sunnahku maka dia celaka. Artinya apa? Memang iman kita itu tidak akan stabil. Itu sudah menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Sifat manusia kita nggak akan pernah stabil iman kita itu. Makanya dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Kalau kita mau mengukur iman kita, lihat dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau sedang semangat, banyak, berarti iman kita sedang naik tuh. Tapi kalau kita malas melakukan kebaikan, berarti iman kita sedang turun. Nah, kata Umar bin Khattab,
kalau iman kamu sedang turun, sedang futur, minimal jaga yang wajib-wajibnya. Tapi ketika kita semangat, tambah dengan yang sunnah. Ketika kita malas, bolehlah meninggalkan yang sunnah, tapi minimal yang wajib jangan ditinggalkan. Makanya Nabi mengatakan apa? Ahabul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten, istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit, gitu ya. Nah, jadi silahkan Ibu untuk mensiasati ketidakkonsistenan kita itu dengan amalan-amalan yang walaupun sedikit tapi secara berkelanjutan. Jangan sampai sholat tahajudnya 11 rakaat tapi sabulan sekali. Kita jangan kayak gitu. Gitu ya, dirapel cenah ieu jang sabulaneun. Nah, jadi lebih baik misalnya Ibu 3 rakaat tapi setiap apa? Setiap malam gitu, bangun 3 rakaat, bangun lagi 3 rakaat, kemudian sholat duha gitu ya, didawamkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang Ibu ingin konsisten, tetap yang konsisten keimanannya itu hanya para malaikat. Para nabi keimanannya terus menanjak. Para malaikat konsisten. Kalau setan mah terus turun teboga iman tapi terperosok. Nah, kalau kita manusia mah kadang naik, kadang turun. Sama jin dengan manusia seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu Debi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Baik, Bu Neneng silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya hampir sama ya dengan Ibu Dewi. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan cara memelihara ketakwaan itu. Dan mungkin Pak Ustadz bisa menerangkan kegiatan apa saja supaya kita lebih bertakwa kepada Allah. Begitu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kebaikan itu Ibu, sekecil apapun itu menambah iman kita. Sampai kita menyingkirkan duri di tengah jalan, kan kata Nabi itu adalah bagian dari keimanan yang paling apa? Rendah, kata Nabi. Nah, makanya saya sering menasehatkan gitu ya, memberikan saran, coba setiap hari itu kebaikan itu direncanakan, dirancang. Dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, kira-kira kebaikan apa yang akan kita lakukan hari ini. Dari mulai bangun, Ibu kemudian berwudu, sholat tahajud, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, baca Quran, melayani suami, ngurus anak-anak, nanti mereka berangkat, kita beres-beres rumah, kemudian menyempatkan duha, menyempatkan baca Quran, gitu kan, sampai nanti datang jam sholat zuhur, itu kan semuanya bisa kita rencanakan. Ya, nah, gitu. Kalau misalnya kita mau istirahat, mau buka YouTube, buka yang bermanfaat. Misalnya dari YouTube itu kan, kita mau nonton TV, lihat yang bermanfaat. Kalau ini acaranya dosa maksiat, jangan ditonton. Gitu. Nah, jadi Ibu banyak sebetulnya kebaikan yang bisa kita lakukan, kita rancang setiap harinya, sekecil apapun itu. Kadang ada kebaikan-kebaikan yang tidak kita rencanakan, jangan dilewatkan. Ibu mau ke warung, lihat celana tetangga jatuh dari jemuran, jangan dibiarkan, geluh cenah gitu, jangan. Ya, tapi ambil kemudian simpan lagi gitu kan. Terus apalagi itu? Ada kucing misalnya kelaparan, Ibu beli makanannya, kasih makan kucingnya. Atau Ibu teh lagi makan ayam, ada kucing, bere tulangna, ulah digayem jeung tulang-tulangna. Ieu mah digayem kucing teh kieu we Allahok gitu. Tadi bere cenah abdi. Nah, jadi Ibu silahkan ya. Nah, nanti pulang dari sini nih, kajian ini kira-kira kebaikan apa lagi yang bisa kita kerjakan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah ya Ibu. Ternyata
banyak hal yang memang harus kita lakukan kalau kita ingin bertakwa kepada Allah ya. Ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz mungkin ditutup dengan doa ya Ustadz. Boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bersyukur sekali bisa berjumpa kembali ya. Semoga pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang diberkahi oleh Allah. Perjumpaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan berpisahnya kita dari tempat ini adalah perpisahan karena Allah juga. Karena barang siapa yang bertemu karena Allah, gitu ya, berpisah karena Allah, Allah akan melindunginya nanti pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali ada ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Ada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Semoga Allah mengampuni setiap kelalaian yang kita lakukan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana fakaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.